Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan lingkaran, khususnya kedudukan titik terhadap lingkaran. Bagi teman-teman yang belum mempelajari mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, kemudian A, B, dan persamaan umum lingkaran, silahkan cek di deskripsi, tinggal klik linknya, maka teman-teman akan bisa diarahkan ke video persamaan lingkaran sebelumnya atau pada video sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut kepada materinya, saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini. Karena kenapa? Agar teman-teman tidak gagal paham dalam memahami kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, langsung saja. Di sini udah ada materinya, kedudukan titik terhadap lingkaran. Sudah ada materinya. Kemudian sudah ada materinya di sini, kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi di sini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, apabila x, nilai x-nya nanti sama dengan A dan y-nya sama dengan B, disubstitusikan ke dalam persamaan. Ini persamaan x, y, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini sama dengan persamaan lingkaran di titik pusat 0,0. Jadi kalau nanti dikatakan melalui persamaan lingkaran bertitik pusat 0,0, maka persamaan lingkarannya ini. Untuk lebih jelasnya boleh dilihat pada deskripsi mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Jadi ada beberapa syarat di sini kedudukan titiknya. Yang pertama itu titiknya akan berada pada lingkaran jika A, nilai x diganti dengan A dan y diganti dengan B, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini akan berada pada lingkaran. Kemudian yang kedua, A kuadrat ditambah B kuadrat kecil dari lingkaran, maka ini akan berada dalam lingkaran titiknya. Kalau salah satu contohnya, kalau pada lingkaran misalnya ini lingkaran, maka titiknya berada pada lingkaran kayak gini. Kemudian kalau dalam lingkaran, ini lingkaran, maka titiknya berada di dalam kayak gini, boleh. Kemudian setelah ini ada lagi yang ketiga, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat besar dari R kuadrat, maka titik A, B ini berada pada atau di luar lingkaran. Kalau kita gambarkan sederhana, ini lingkaran, maka titiknya berada di luar seperti ini, berada pada di luar lingkaran. Ini untuk yang berpusat di 0,0, x kuadrat tambah y kuadrat. Lalu bagaimana dengan nanti ketika dia bukan berpusat di 0,0? Misalnya di sini apabila nilai x-nya nanti dimisalkan dengan h, y sama dengan k, kemudian persamaan lingkarannya adalah x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r. Ini berpusat di koma a, b, r kuadrat. Jadi untuk menentukan apakah dia di dalam lingkaran, pada lingkaran atau di luar lingkaran, tinggal kita ganti nilai x dengan nilai y-nya dengan h. Maka x1 h kurang a kuadrat ditambah dengan k kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau dia tanda sama, maka titik h dan k ini berada pada lingkaran. Seperti biasa tadi, yaitu kalau kita bikin lingkaran, maka titiknya berada pada garis lingkaran. Kemudian ada yang kedua, yaitu h kurang a kuadrat ditambah dengan k kurang b kuadrat kecil dari r kuadrat. Maka kalau dia menggunakan tanda kecil, maka dia berada dalam lingkaran titik h dan k nya. Maka kalau kita bikin lingkaran, maka titiknya berada di dalam seperti ini. Kemudian ada yang ketiga, h kurang a kuadrat ditambah dengan k kurang b kuadrat besar dari r, maka titik h, k berada di luar lingkaran. Kalau tandanya menggunakan tanda besar, maka berada di luar lingkaran. Maka kita gambarkan seperti ini lingkaran, maka titiknya berada di luar lingkaran. Ini merupakan konsep mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa kalau dia berada di lingkaran, menggunakan tanda sama dengan. Kalau dia berada di dalam lingkaran, tanda kecil. Kalau dia menggunakan tanda besar, maka dia berada di luar lingkaran. Oke, kembali saya sarankan kepada teman-teman jangan skip video ini.
Setelah ini akan kita lanjut pada pembahasan soalnya. Soal yang pertama, tentukan posisi titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 45. Berarti titiknya adalah yang A 2,5 dan yang B 3,6. Bagaimana caranya? Caranya cukup mudah sekali. Maka kita buktikan kalau kita substitusikan titiknya ke dalam persamaan lingkaran, hasilnya apakah sama dengan 45, besar atau kecil. Kita buktikan. X kuadrat, oke. X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian X-nya berapa? X-nya 2, maka 2 kuadrat. 2 kuadrat ditambah dengan Y kuadratnya berapa? Min 5, maka min 5 kuadrat. Min 5 kuadrat sama dengan R-nya yaitu 45. 45, oke. R kuadratnya sama dengan 45, tetap aja. 2 kuadrat sama dengan 4. Sama dengan 4. Kemudian ditambah dengan min 5 kuadrat yaitu 25 sama dengan 45 di sini. Tandanya nanti bisa berubah, kita bandingkan. 4 kuadrat 4 ditambah 25 yaitu 29. Berarti 29 ini kecil dari 45. Kalau dia kecil, 29 kecil dari 45, maka posisi titik 2,5 berada dalam lingkaran. Kalau syarat tadi kalau dia kecil dari R kuadrat, maka berada dalam lingkaran, Mudah dan simpel, tinggal disubstitusikan saja nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan, maka kita bandingkan dengan nilai R-nya 45, maka udah bisa kita tentukan bahwa dia berada di dalam, luar, atau pada lingkaran. Sekarang karena dia kecil, maka dia berada di dalam lingkaran. Oke, lalu bagaimana dengan yang B? Yang B tidak akan saya kerjakan, ini sebagai soal untuk melatih kemampuan teman-teman dalam mengerjakan soal posisi titik terhadap lingkaran. Silahkan teman-teman mencobanya untuk yang B dengan cara yang persis sama dengan yang A, tinggal disubstitusikan ke dalam nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat. X-nya sama dengan 3 dan Y samanya min 6. Jadi silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan dan pemahaman teman-teman mengenai kedudukan titik terhadap persamaan lingkaran. Boleh ditulis jawabannya. Jawaban akhirnya apakah dia berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, atau pada lingkaran. Tulis saja jawabannya di kolom komentar, nanti akan saya komentari apakah jawaban teman-teman semuanya benar atau belum tepat. Kita lanjut pada soal yang kedua, di mana di sini soalnya tentukan nilai atau batas-batas nilai n yang A yaitu A titik A n, 3 di luar lingkaran, jadi posisinya berada di luar lingkaran. Kemudian di sini ada di luar lingkaran kata kuncinya, kemudian dengan persamaan lingkarannya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 90. Jadi caranya sama saja dengan cara yang nomor 1 jawab. Terakhir nanti ada perbedaan sedikit. Yang A yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah mensubstitusikan titik ini ke dalam persamaannya. Berarti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat sama dengan 90. X-nya yaitu titik ini, N. Tetap kita substitusikan. N kuadrat jadinya ditambah dengan Y sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat sama dengan 90. N kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Ini tandanya harus kita rubah karena kenapa? Kuncinya berada di luar. Kalau dia berada di luar, maka kita menggunakan tanda besar dengan materi atau konsep yang diberikan sebelum soal ini. Kalau dia berada di luar lingkaran, maka besar dari jari-jarinya. Berarti besar dari 90. Kemudian di sini kita
selesaikan lagi. N kuadrat ditambah dengan 9. 90 pindah ruas jadinya min 90 besar dari 0. N kuadrat ditambah dengan 9 dikurang 90 yaitu min 81. Oke, min 81 kuadrat. Oke, ini tinggal kita faktorkan. Berarti ini sama dengan cara memfaktorkannya. N kuadrat dikurang dengan 81 itu kan sama dengan 9 kuadrat besar dari 0. Ini kalau sama-sama kuadrat dihubungkan dengan tanda negatif, maka faktornya sangat mudah, simpel, yaitu N ditambah dengan 9, N dikurang dengan 9. Kita gunakan saja terlebih dahulu, yaitu tanda sama dengan 0. Berarti nilai N-nya adalah N sama dengan min 9 atau N sama dengan 9. Setelah mendapatkan seperti ini, maka yang harus kita lakukan, karena dia menggunakan tanda besar ataupun kecil nantinya juga langkahnya sama, kita menggunakan titik uji. Di sini ada min 9, kemudian di sini ada 9. Jadi kita menggunakan titik uji. Titik ujinya di sini ada beberapa daerah, ada yang sebelah kiri, ada yang di tengah, ada yang sebelah kanan. Caranya kita menggunakan titik uji, misalkan dengan menggunakan angka yang mudah, yaitu uji. Kita misalkan N-nya sama dengan 0. Maka nilainya berapa? Kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama ini. N kuadrat dikurang 81. Oke, sebelum kita faktorkan, N kuadrat dikurang 81 sama dengan N-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat dikurang 81 sama dengan 81. Min 81. Jadi, yang di tengah nilainya adalah negatif. 0 ini kan berada di tengah antara min 9 dengan 9. Maka dia bernilai negatif, posisinya di tengah. Kemudian yang sebelah kiri cukup tidak perlu menggunakan titik uji, langsung saja dia selang-seling. Jadi kalau negatif di sini, maka di sini positif. Di sini juga positif. Oke. Karena di sini kita menggunakan tanda yang besar dari 0, syaratnya besar dari 0, maka kalau besar dari 0 itu semua bilangan yang positif itu besar dari 0. Kalau kecil dari 0 nantinya maka yang negatif, maka batasnya adalah ini daerahnya ke kiri dan ke kanan. Maka nilainya adalah X kalau ke kiri kecil dari min 9 atau X besar dari 9. Kalau arahnya ke kanan besar, kalau arah kiri kecil. Mohon maaf, karena variabel kita N, maka tetap N yang kita gunakan. N kecil dari min 9 dan N besar dari 9. Ini simpel dan mudah untuk dikerjakan, walaupun sudah dirubah soalnya dengan contoh dan berbeda dengan soal yang pertama, tetapi konsepnya tetap sama, mudah dan simpel untuk dikerjakan. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang B persis sama dengan yang A, persis sama, hanya saja di sini kata kuncinya di dalam. Kalau di dalam dia menggunakan nanti X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat kecil dari 80 jari-jarinya. Jadi menggunakan tanda kecil kalau berada di dalam, berdasarkan konsep yang diberikan sebelumnya. Jadi silakan teman-teman mencobanya untuk yang B. Saya tidak akan menyelesaikan yang B. Silakan teman-teman mencoba untuk yang B. Kemudian jawaban teman-teman yang dapatkan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya komentari apakah jawabannya udah tepat atau belum tepat. Kita lanjut pada soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita diberikan tentukan posisi titik terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y kurang 90. Ini merupakan persamaan lingkarannya. Kemudian setelah ini kita harus menentukan posisi titiknya. Caranya cukup simpel dan mudah. Yang pertama, karena kita mempunyai persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X tambah 6Y kurang 90, maka yang harus kita lakukan merubahnya ke dalam bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan titik pusatnya. Titik pusat. Cara menentukan titik pusat yaitu min 1
1/2 B A, min 1/2 B. Maka titik pusatnya adalah min 1/2 A. A nya merupakan min 2, berarti min setengah dari 2 yaitu min 1, yaitu min setengah B. Min setengah B yaitu B nya 6, berarti min setengah dari 6 yaitu min 3. Oke, di sini mohon maaf satunya positif karena min bertemu min 2 bertemu dengan min setengah, maka jadi positif. Titik pusatnya 1, min 3. Kemudian setelah menentukan titik pusatnya, kita menentukan jari-jarinya. R sama dengan akar dari setengah min setengah A kuadrat ditambah dengan min setengah B kuadrat dikurang dengan C sama dengan, jadi untuk lebih jelasnya menentukan titik pusat dan jari-jari boleh teman-teman lihat pada video sebelumnya, yaitu persamaan lingkaran berpusat di A, B. Silahkan teman buka di deskripsi video ini, nanti tinggal diklik saja untuk lebih jelasnya. Oke, akar dari min setengah A. Min setengah A tadi kita dapatkan min 1, oke, berarti 1 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat. Kemudian ditambah dengan, kenapa tambah di sini kurang? Karena C-nya min 90, min bertemu min jadinya plus 90. Sama dengan akar dari 1 kuadrat 1 ditambah dengan 3 kuadrat 9 ditambah dengan 90. Sama dengan akar dari 100. Berarti R-nya adalah 10. Jadi setelah kita dapatkan R dan titik pusatnya, kita rubah persamaannya. Berarti X rumusnya yaitu X kurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. A-nya berapa? A-nya yaitu titik pusatnya ini 1, berarti jadinya X kurang 1 kuadrat ditambah dengan Y, B-nya min 3, berarti Y dikurang ditambah min bertemu min. Karena di sini min, maka bertemu min di sini, maka akan menjadi tambah 3 sama dengan 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi untuk lebih jelasnya bagaimana merubah ini, boleh sekali lagi saya ingatkan teman-teman, boleh dilihat pada video sebelumnya mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Oke, sudah mendapatkan ini, tinggal kita substitusikan nilai titiknya 7,5 ini ke dalam persamaan, yaitu X-nya 7 kurang 1 kuadrat ditambah dengan Y-nya 5 ditambah 3 kuadrat sama dengan 100. Di sini 7 kurang 1 sama dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Ditambah dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8 kuadrat sama dengan 64 sama dengan 100. Kemudian 36 ditambah dengan 64 sama dengan 100. Jadi sama besar dengan jari-jarinya. Sama besar dengan jari-jarinya, maka posisi titiknya adalah berada pada lingkaran. Jadi titik berada pada lingkaran. Ini merupakan untuk yang ketiga A. Lalu bagaimana dengan yang B? Yang B sama persis dengan yang A, hanya saja untuk yang B tidak perlu lagi kita cari titik pusat, tidak perlu lagi kita mencari jari-jari. Yang kita gunakan sudah ada, yaitu persamaannya sama saja persamaan dengan yang ini, yaitu X kurang 1 kuadrat ditambah dengan Y ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 100. Yang ini saja kita gunakan karena masih soal yang sama pada persamaan lingkaran yang sama. Yang berbeda itu yaitu titiknya saja yang berbeda. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba menjawab yang B. Dan seperti biasa jawabannya ditulis di kolom komentar. Kalau misalnya udah ditulis di kolom komentar, nanti akan saya komentari. Baik, kita lanjut soal yang nomor 4. Di sini tentukan posisi titik pada lingkaran berpusat. Pusatnya udah ada. Ini A, ini B. Kemudian dan melalui titik 1,5 persamaan lingkaran yang belum diketahui.
Hanya saja pusatnya udah diketahui dan jari-jarinya belum. Maka harus kita cari jari-jarinya dulu. R sama dengan R kuadrat sama dengan, oke, R kuadrat sama dengan 1 titiknya 1 dikurangi 3, 1 dikurangi 1, oke, 1 dikurang dengan min 2. Min 2 ini, min 2, maka ditambah jadinya kuadrat ditambah dengan 5. Y-nya 5 dikurangi dengan titik pusatnya yang Y, B, yaitu 5 dikurangi dengan 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 2 yaitu 3 dikuadratkan sama dengan 9 ditambah dengan 5 kurang 1 sama dengan 4 dikuadratkan sama dengan 16. Maka kita dapatkan R kuadratnya adalah 25. Sudah dapat R kuadratnya, tinggal tidak perlu kita cari R saja. Karena dalam persamaan lingkarannya adalah X dikurang A kuadrat ditambah dengan Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena kita butuhkan R kuadrat, udah dapat 25. Maka setelah dapatkan R-nya, tinggal kita ganti nilai titik pusatnya A dengan B ini. Yaitu X kurang A-nya min 2. Min bertemu min, maka jadi tambah 2 kuadrat. Tambah dengan Y. B-nya yaitu 1, berarti dikurangi 1 kuadrat. Kemudian sama dengan 25. Setelah mendapatkan seperti ini, tinggal seperti cara yang nomor 3 tadi, tinggal mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Maka tinggal kita substitusikan, yaitu X4, berarti 4 ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan Y-nya 3 dikurangi 1 kuadrat sama dengan 25, tetap saja pakai tanda sama dengan dulu. Kemudian 4 tambah 2, 6, 6 dikuadratkan sama dengan 36. Ditambah dengan 2 dikurang 1, 3 kurang 1 sama dengan 2, 2 kuadrat sama dengan 4, sama dengan 25. Maka 36 tambah 4 sama dengan 40. 25 jari-jarinya. Maka bandingkan tandanya menggunakan tanda besar, maka ini berada di luar lingkaran. Berdasarkan syarat pada materi tadi, kalau besar maka dia berada di luar lingkaran. Jadi titik 4,3 berada di luar lingkaran. Oke, lalu bagaimana dengan B? Seperti biasa, silakan teman-teman untuk mengasah kemampuannya untuk mencoba yang B dengan panduan yang A, persis sama. Hanya saja yang B ini tidak perlu mencari persamaan lingkarannya lagi, karena udah kita dapatkan persamaan lingkarannya adalah S kuadrat yang ini tadi. S kuadrat, bukan S kuadrat, X ditambah 2 kuadrat ditambah dengan Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Jadi tinggal disubstitusikan dan dibanding pada akhirnya apakah dia berada di dalam atau di luar. Oke, sampai soal nomor 4 terlebih dahulu untuk mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Nanti akan ada part keduanya dalam pembahasan soal. Jadi boleh teman-teman mengaktifkan, mensubscribe, kemudian mengaktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika di-upload pembahasan soal untuk lanjutannya, maka teman-teman dapat informasinya. Oke, silakan dipelajari lagi mengenai kedudukan titiknya. Ditunggu video selanjutnya mengenai persamaan lingkaran atau kedudukan titik terhadap lingkaran, mengenai bentuk-bentuk soal lainnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share kepada teman-temannya agar dapat mempelajari mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran juga. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.